Kapal harta dinasti Tang di Belitung. Dinasti Tang didirikan oleh keluarga Li untuk menggantikan dinasti Sui. Nah, dinasti ini berkuasa selama 289 tahun yang sangat gemar berlayar. Bahkan, salah satu kapal dinasti Tang diketahui pernah berlayar melewati perairan Nusantara pada abad ke-9. Nah, kapal tersebut memuat puluhan ribu keramik yang kala itu dianggap tidak punya harganya. Nah, saat melintas di perairan di Indonesia, tepatnya di Belitung, kapal tersebut pun karam. Bangkai kapal tersebut baru ditemukan pada tahun 1998 oleh beberapa nelayan pencari teripang di daerah Batu Hitam, perairan Belitung Timur. Saat dilakukan pengangkatan muatan, ditemukanlah kurang lebih 60.000 keping artefak, yang saat itu nilainya diperkirakan lebih dari 1 triliun rupiah. Wow! Ya, meskipun ditemukan di perairan Indonesia, namun pemerintah kala itu tidak tertarik dengan penemuan tersebut. Selain tidak sesuai dengan kebudayaan Nusantara, biaya pengangkatan dan pemeliharaan harta karun tersebut sangat mahal, apalagi di tengah krisis moneter. Alhasil, semua harta itu diambil Singapura, dan kalian tahu, kini masih dipajang di Asian Civilization Museum. Sementara Indonesia hanya mendapat bagian 2,5 juta US dollar atau sekitar 35 miliar rupiah. Duh, sayang banget ya. Peti koin emas di Aceh. Niatnya sih mencari tiram, malah dapat koin emas. Fatima, seorang warga Aceh yang sehari-harinya mencari tiram, tiba-tiba menjadi sorotan media. Hal itu setelah perempuan berusia 51 tahun itu menemukan kaleng berisi 30 koin emas saat mencari tiram di Kuala Kroeng Doi, Gampong Merduati. Peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 11 November 2013 lalu. Sebelumnya, Salihin, warga Lampase Aceh yang juga sedang mencari tiram di dasar sungai, menemukan sebuah peti yang diselimuti tiram. Setelah dibongkar, ternyata peti itu berisi ribuan koin emas berbagai ukuran. Penemuan ini membuat warga berbondong-bondong mencari koin serupa. Nah, kemunculan koin ini diduga merupakan hasil abrasi tsunami beberapa tahun yang lalu. Terlebih, lokasi penemuan koin tersebut dulunya merupakan pemakaman kuno dari abad ke-13. Nah, kira-kira nih Pop Gengs, penemu koin emas itu sudah kayak mendadak gak ya? Harta kerabat Nabi Muhammad. Nah, harta karun yang ini ditemukan di dasar laut perairan antara Pulau Jawa dan Kalimantan akibat tersangkut jaring nelayan. Setelah dilakukan penelitian, ternyata di lokasi yang berjarak 80 mil dari pelabuhan Cirebon ini, terdapat bangkai kapal dari abad ke-10 yang karam. Penemuan ini pun sempat menggemparkan dunia pada Februari 2004 silam. Penyebabnya karena jumlah objek yang ditemukan dalam bangkai kapal tersebut tak kurang dari 270.000 buah. Bahkan nih, tim harus menyelam sebanyak 22.000 kali untuk mengangkut 11.000 mutiara, 4.000 rubi, 400 safir merah, 2.200 batu akik merah, dan ribuan vas dari berbagai dinasti. Dilansir dari liputan6.com, di antara harta berharga yang ditemukan itu terdapat potongan batu permata besar yang konon milik dari dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti ini merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2010 lalu, sejumlah harta karun tersebut dilelang senilai 720 miliar rupiah. Gimana? Kamu tertarik membeli salah satunya? Harta karun dari kapal Titanic. Jangan salah sangka loh, ini bukan kapal Titanic yang menenggelamkan Jack dan Rose bersama 2.224 penumpang lainnya. Namun, karena bobot kapal ini mencapai 1.000 ton dan ukurannya 50 x 10 meter, sehingga kapal Texing ini pun dijuluki Titanic. Nah, pada tahun 1882, kapal yang mengangkut ribuan porselen tersebut melakukan perjalanan di Laut Cina Selatan. Di tengah perjalanan, kapal tersebut menabrak karang di Selat Delasa, Bangka Belitung hingga tenggelam. Barulah pada tahun 2010, atau 188 tahun kemudian, kapal tersebut ditemukan oleh Michael Hatcher, seorang pemburu harta karun berkebangsaan Australia. Hatcher bersama timnya menemukan sekitar 1 juta potong keramik dari abad ke-18 dan 19, sejumlah meriam, barang-barang kuningan, perunggu, jam saku,
wadah tinta, dudukan lilin, pisau lipat, dan uang. Harta karun tersebut nilainya ditaksir hingga 30 juta US dollar atau setara dengan 421 triliun rupiah. Harta karun dari kapal VOC. Harta karun yang satu ini ditemukan juga oleh Michael Hatcher. Bermula pada tahun 1975, saat ia menemukan dan mempelajari sebuah dokumen VOC. Dokumen ini mengisahkan karamnya kapal VOC The Golden Marsen pada tahun 1751. Hingga pada tahun 1986, Hatcher berhasil menemukan 126 batang emas dan 160.000 keramik. Seluruh penemuan itu ditemukan dari bangkai kapal VOC The Golden Marsen di perairan Riau. Nah, keuntungannya itu sekitar 16,6 miliar rupiah yang berhasil dia kantongi tanpa dibagi ke Indonesia. Hal itu sempat membuat geram Presiden Soeharto loh. Nah, semenjak kejadian itu juga lah yang memicu Indonesia membuat peraturan terkait pengangkatan harta karun. Iya, gitu deh, baru perketat aturan setelah kecolongan. Nah, gimana nih tentang ulasan penemuan harta karun tadi? Apakah membuatmu tertarik untuk berprofesi sebagai pemburu harta karun? Oh iya, kalau kamu berhasil dapat harta karun, mau diapain ayo? Jawab di kolom komentar ya. Sebelum ulasan ini berakhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, karena berbagi itu menyenangkan.